Ardi melangkah ke dalam lobi kaca Sinergi Global. Napasnya tertahan di tenggorokan. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk. Tidak sebanding dengan keringat yang membasahi kemeja usangnya. Sepatunya yang telah sobek di ujung dan celana jeansnya yang pudar. Bekas-bekas perjuangan hidupnya. Tampak kontras dengan kilau marmer dan pantulan cahaya dari dinding-dinding kaca yang menjulang tinggi. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki jurang, dan amplop coklat di tangannya terasa berat. Bukan lagi berisi dokumen, melainkan beban dari 5 tahun penderitaan. Di dalamnya, ijazah sekolah dasarnya seolah mengejek, sebuah bukti nyata bahwa ia tidak memiliki tempat di sini. Seorang wanita resepsionis dengan seragam rapi dan wajah tanpa celah menatapnya dari balik meja megah. Tatapannya dingin, menyapu Ardi dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya. Suaranya datar, seolah sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu. "Saya ada janji wawancara, Mbak, dengan Ibu Clara di HRD," jawab Ardi. Suaranya pelan dan bergetar, berusaha menahan gelombang rasa malu yang mulai merayap di dadanya. Wanita itu melirik daftar janji di komputernya. Matanya melebar dan senyum sinis mengembang. "Ardi, dengan ijazah SD?" Dia menahan tawa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi campuran antara geli dan ketidakpercayaan. "Silakan tunggu di sana," katanya, menunjuk ke sebuah kursi di sudut ruangan yang sepi dan jauh dari keramaian, seolah menempatkan Ardi di tempat yang seharusnya 2 jam berlalu. Setiap menit terasa seperti siksaan. Ardi duduk di sana, merasa seperti patung yang dipajang di etalase. Matanya mengembara dan ingatannya melayang kembali ke masa lalu. 5 tahun lalu, ia adalah sosok yang berbeda, seorang insinyur junior yang penuh bakat dan dihormati. Ia adalah putra dari seorang insinyur jenius yang telah meninggal. Ayahnya selalu menanamkan padanya filosofi. Teknologi bukan hanya tentang kode. Nah, ini tentang melindungi data, tentang menjaga kepercayaan. Sistem terbaik adalah yang tak terlihat, tapi esensinya terasa. Nasihat itu adalah satu-satunya peninggalan berharga yang tersisa. Baginya, Ardi bekerja tanpa lelah, siang dan malam, merancang sistem keamanan baru yang inovatif untuk Sinergi Global. Sistem itu adalah mahakarya, gabungan dari kecerdasannya dan warisan berharga dari ayahnya. Ia melihatnya sebagai cara untuk menghidupkan kembali nama baik keluarganya. Namun, Clara yang saat itu menjabat sebagai manajer junior dan beberapa manajer senior lainnya melihat kecemerlangan Ardi bukan sebagai aset, melainkan ancaman. Mereka iri dengan kemampuannya dan takut akan reputasi Ardi. Mereka menjebak Ardi dengan tuduhan mencuri data dan merusak sistem, menggunakan bukti palsu untuk memecatnya. Clara adalah orang yang menyerahkan surat pemecatan itu. Matanya berkilat penuh kemenangan. Hati Ardi hancur. Ia kehilangan karier, nama, baik, dan mimpi-mimpinya. Ia dipaksa keluar dari perusahaan yang ia cintai. Kenangan pahit itu membuat amarah membakar hatinya. Ia datang hari ini bukan untuk melamar pekerjaan, melainkan untuk melunaskan hutang dendam yang telah ia simpan selama 5 tahun. Ia tahu sistem itu dari luar dan dalam, setiap celah dan kelemahannya. Bahkan Clara dan para manajer lain tidak menyadari bahwa sistem yang mereka puji-puji adalah ciptaannya. Tepat pukul 10 pagi, Clara, manajer HRD yang kini terkenal arogan, muncul di lobi. Ia mengenakan setelan blazer krem yang pas di tubuhnya. Aura kekuasaan memancar darinya. Matanya yang tajam menyapu seluruh lobi, hingga akhirnya berhenti pada sosok Ardi yang duduk gelisah. "Ardi," panggilnya. Suaranya tajam, seperti ujung belati. Ardi berdiri,
Dadanya berdebar kencang. Clara menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajahnya yang cantik berubah menjadi ekspresi jijik. Jadi, Anda yang bernama Ardi, pelamar yang melamar dengan ijazah SD? Tanya Clara. Senyum sinis mengembang di bibirnya. Apakah Anda pikir kami menerima tukang sampah yang datang dengan pakaian compang-camping? Maaf, ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Kami tidak butuh orang yang hanya punya modal nekat. Kata-kata itu menghancurkan Ardi. Ia merasa seluruh darahnya menguap. Harga dirinya terinjak-injak. Tapi, Bu, saya sangat yakin saya punya kemampuan yang Ibu butuhkan, ucapnya. Suaranya tercekat. Tidak ada tapi-tapian, potong Clara. Potong Clara. Tawanya mengejek. Sekarang, pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan. Dengan hati yang hancur, Ardi meninggalkan gedung. Ia berjalan menjauh, bisa merasakan tatapan mengejek dari para karyawan yang melihatnya. Ia duduk di sebuah bangku di taman seberang gedung, menatap bangunan kaca yang menjulang tinggi. Air matanya menggenang di pelupuk. Ia mengeluarkan tablet tua yang retak layarnya dari tas punggungnya, satu-satunya peninggalan ayahnya. Tablet itu adalah kunci, bukan hanya ke masa lalu, tapi juga ke rencana balas dendamnya. Di gedung yang megah itu, Clara kembali ke kantornya. Masih tertawa geli memikirkan kebodohan Ardi, mengira dia bisa melamar di sini dengan ijazah SD. Gumamnya menggelengkan kepala. Sementara itu, di bangku taman, jari-jari Ardi yang terampil bergerak lincah di atas tablet tuanya. Layar yang retak Suliala tidak menghalangi aliran kode yang ia ketik. Ia telah menanamkan backdoor di sistem perusahaan 5 tahun lalu. Ia tahu sistem itu dari luar dan dalam, setiap celah dan kelemahannya. Bahkan Clara dan para manajer lain tidak menyadari bahwa sistem yang mereka puji-puji adalah ciptaannya. Ini bukan tentang menghancurkan, melainkan tentang membongkar kebenaran dan membuktikan dirinya. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Ini adalah aksi balas dendam yang dingin, terencana, dan tanpa ampun. Tepat pukul 12 siang, alarm berbunyi. Bukan alarm kebakaran, melainkan alarm sistem yang sangat keras. Suara itu bergema di seluruh gedung. Layar komputer di setiap meja menjadi gelap, diikuti oleh bunyi pop dari server-server utama yang offline. Kekacauan pun pecah. Para karyawan panik. File-file penting menghilang dari server. Data pelanggan lenyap dan semua transaksi keuangan terhenti. Di ruang rapat utama, Direktur Utama, Bapak Wirawan, mengadakan rapat darurat. Wajahnya memerah karena amarah. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Teriaknya. Bagaimana sistem keamanan kita bisa ditembus? Sistem yang begitu canggih, yang dibangun 5 tahun lalu dan terus kita kembangkan. Kepala IT, seorang pria parubaya yang pucat, menunduk. Kami tidak tahu, Pak. Sistemnya sangat canggih. Seolah-olah peretas itu tahu setiap celah dan kelemahan di dalamnya. Di sudut ruangan, Clara diam 1000 bahasa. Ketakutan merayap di hatinya. Wajah Ardi yang penuh keputusasaan saat ia usir tadi pagi tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia merasa bersalah, tapi ia tidak berani mengatakannya. Namun, ia tidak tahu apa hubungannya dengan insiden ini. Ardi kembali ke gedung Sinergi Global. Kali ini, ia disambut oleh petugas keamanan yang mengenalnya. Maaf, Pak, kata salah satu petugas. Bapak dilarang masuk. Tolong hubungi Bapak Wirawan, kata Ardi dengan tenang. Bilang kepadanya, Ardi, mantan insinyur, ingin menemuinya. Petugas itu terkejut. Ia telah mendengar insiden peretasan dan ia juga telah melihat Ardi diusir oleh Clara. Dengan ragu, ia memanggil Bapak Wirawan. 5 menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung dan seorang pria paruh baya
dengan setelan jas hitam keluar. Itu adalah Bapak Wirawan. Ia menatap Ardi dengan mata membelalak. Wajahnya pucat pasi. "Ardi, apa yang terjadi? Sistem Bapak diretas," kata Ardi. Suaranya mantap. "Saya tahu siapa pelakunya. Saya yang melakukannya." Bapak Wirawan menatap Ardi dengan mata membelalak. "Kenapa?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Karena Bapak membiarkan orang-orang yang salah menguasai perusahaan ini," jawab Ardi. "Orang-orang yang menjebak saya, yang menghina saya, dan yang hanya peduli pada keuntungan." Bapak Wirawan meminta Ardi untuk ikut dengannya ke ruang konferensi utama. Di sana, semua manajer dan petinggi perusahaan berkumpul. Clara terkejut melihat Ardi. Wajahnya pucat pasi. Ardi mengambil alih proyektor. Ia menyambungkan tablet tuanya ke proyektor dan di layar besar muncul grafik-grafik data yang rumit, menunjukkan aliran dana gelap dan korupsi yang dilakukan oleh Clara dan rekan-rekannya. Ia juga menunjukkan bukti-bukti lain, seperti rekaman suara dan email yang membuktikan bahwa mereka telah bersekongkol untuk menjebaknya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Clara menunduk, tidak berani menatap mata Ardi. Ia tahu bahwa permainannya telah berakhir. Bapak Wirawan yang sebelumnya menganggap Ardi sebagai tukang sampah, kini menatapnya dengan kekaguman. "Clara dan kalian semua," katanya, menunjuk para manajer yang terlibat, "kalian dipecat segera." Clara yang diantar keluar oleh petugas keamanan mendekati Ardi. "Ardi," katanya, suaranya tercekat, "saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang membangun sistem ini." Ardi menatapnya dengan dingin. "Saya bukan orang yang membangun sistem ini, Clara. Saya adalah orang yang menyelamatkan perusahaan ini." Setelah semua manajer korup dipecat, Bapak Wirawan menawari Ardi posisi kepala teknologi dengan gaji yang fantastis dan saham perusahaan. "Terima kasih, Pak," kata Ardi. "Tapi saya punya satu syarat." "Apa itu?" tanya Bapak Wirawan. "Saya ingin kebebasan untuk mereformasi budaya perusahaan ini," kata Ardi. "Saya ingin menciptakan lingkungan kerja yang adil, di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau penampilan mereka, diberi kesempatan yang sama." Bapak Wirawan setuju. Ia tahu bahwa Ardi adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan ini menuju masa depan yang lebih cerah. Dan pada hari itu, Ardi, si jenius berijazah SD, kembali ke perusahaan sebagai kepala teknologi baru. Ia tidak lagi melihat lobi kaca sebagai tempat yang menjijikkan, melainkan sebagai pintu gerbang menuju masa depan yang penuh harapan. Ia tidak lagi memegang amplop berisi ijazah SD, melainkan memegang kunci untuk mengubah dunia. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, siap untuk memimpin revolusi di Sinergi Global.